dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khaira aw liyasmut, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarah, maka hendaklah ia muliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia muliakan tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, meninggal 256 Hijriah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir pada tahun 204 Hijriah, meninggal 261 Hijriah. Jadi hadis ini luar biasa, singkat namun padat. Inilah contoh hadis jawami'ul kalim, singkat tapi berisi. Peribahasa mengatakan khairul kalam ma qalla wa dalla, sebaik-baiknya ucapan sedikit namun padat. Nah, ini sabdanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun hanya 3 kalimat namun maknanya luas. Yang pertama, Nabi sebutkan di awal kalimat, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nabi mengulang 3 kali. Setelah kalimat siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, Nabi jelaskan daripada penjelasan setelahnya, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Atau yang kedua, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan yang ketiga, hendaklah ia memuliakan tamunya. Ini ada hal yang menarik, hubungan antara keimanan dengan berkata baik. Jadi ada hubungan antara keimanan dengan berkata baik atau diam dari keburukan, dan juga beriman punya hubungan juga dengan memuliakan tetangga dan tamu. Ini isyaratun latifah, satu isyarat yang sangat luar biasa yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi, kemudian Nabi sampaikan kepada kita. Kenapa dikaitkan dengan keimanan? Ucapan yang baik, memuliakan tetangga, memuliakan tamu, karena iman itu butuh bukti. Jadi iman itu bukan hanya pengakuan secara lisan saja, tapi dia terwujud di dalam perilaku. Jadi kalau hanya bilang saya beriman kepada Allah tanpa membuktikan keimanan dengan perilaku, maka keimanannya belum sempurna. Sehingga di dalam Al-Quranul Karim, ketika berbicara tentang iman pasti ada amal. Kita kan sering dengar di dalam Al-Quran, innalladzina amanu, setelahnya apa? Wa amilus sholihat. Allah sebutkan penegasan inna, sesungguhnya. Artinya keimanan yang benar itu bukan hanya dengan lisan saja, tapi dibuktikan dengan apa? Wa amilus sholihat, amal-amal soleh. Allah sebutkan sebanyak 10 kali di dalam ayat Al-Quran kalimat innalladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi selalu Allah kaitkan keimanan dengan amal soleh. Kemudian ada juga panggilan an-nida. An-nida artinya panggilan dari Allah. Kepada siapa? Orang-orang beriman. Allah selalu sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalimat ini
yaitu kalimat Allah memanggil orang-orang beriman itu sebanyak 89 kali dalam Al-Quran. Allah memanggil orang-orang beriman. Namun bukan hanya sampai di situ. Setelahnya ada perintah dan ada larangan. Jadi tiap kali Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, pasti setelahnya ada perintah di dalam ibadah atau ada larangan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh seorang pakar Al-Quran, pakar hadis, pakar sejarah Islam, yaitu Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah. Dalam kitabnya tentang ilmu Al-Quran, Ulumul Quran, nama kitabnya adalah Al-Itqan fi Ulumil Quran. Beliau mengatakan dalam kitab tersebut, jika kita membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, Allah awali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka pasti setelahnya ada perintah untuk ibadah atau ada informasi tentang larangan. Contoh, ketika berpuasa, Allah awali dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan bagi kalian berpuasa. Kewajiban berpuasa Allah awali dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Perintah zikir juga Allah awali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira, ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholata wa atuz zakata. Jadi setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu, setelahnya ada perintah untuk ibadah atau ada larangan. Contoh yang larangan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang beriman, jauhilah, ini larangan, banyak berprasangka buruk, karena sebagian prasangka adalah dosa. Sehingga sahabat bernama Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ismail bin Umar ibn Katsir, yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah, dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Quranil Azim, Ibnu Mas'ud mengatakan, idza sami'ta Allah Ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'aka fa innahu khairun ya'muru bih au syarrun yanha anhu. Sahabat bernama Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud mengatakan, apabila kalian mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka fokuskanlah pendengaran kalian, karena setelah itu pasti ada kebaikan yang Allah perintahkan untuk kita lakukan, atau ada keburukan yang Allah perintahkan kita untuk meninggalkannya, menjauhinya. Itu perkataan Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Nah, kemudian iman ini punya cabang. Jadi iman ini punya cabang. Sebagaimana hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, yang lahir tahun 194 Hijriah, meninggal 256 Hijriah, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, yang lahir tahun 204 Hijriah, meninggal 261 Hijriah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Nabi bersabda, keimanan itu ada 70 cabang, 70 lebih cabang keimanan. Atau, nah kalimat atau ini rawinya ragu, 70 atau 60. Makanya beliau sebutkan atau 60. Bukan Nabi yang ragu, tapi yang meriwayatkan.
asyak. Jadi au di sini bermakna syak. Nabi bersabda iman itu ada 70 lebih cabang atau 60 lebih cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Keimanan yang paling puncak, yang paling tertinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah. Di dalam syarah Riyadhus Shalihin disebutkan juga ma'a qarini. Jadi tidak cukup hanya la ilaha illallah, harus dikaitkan kepada sambungannya. Apa itu? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga syahadatain tersebut tidak akan diterima kalau nama Nabi tidak disebutkan. Jadi nama Nabi itu menjadi syarat sahnya seseorang yang ingin masuk ke dalam agama Islam. Maka syarat wajibnya adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan 2 kalimat syahadat itu terdiri dari 2 kesaksian. Kesaksian kepada Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan kesaksian bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Nah, kata Allah dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan ada 2 pendapat ulama menyatakan. Yang pertama, Allah itu adalah nama. Nama Allah adalah nama, ismul alam. Sebagian ulama mengatakan Allah itu diambil dari kata ilah, karena lafaz la ilaha illallah itu diawali dengan kata la ilah. Ilah itu artinya Tuhan, kemudian ditambah alif lam ma'rifat, jadi Allah. Al-Imam Sibawi sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Hamdun dalam hasyiahnya, Imam Sibawi ini seorang pakar nahu, dan beliau di dalam beberapa fatwanya tentang nahu mengatakan bahwa lafaz yang paling ma'rifat adalah lafzul jalalah, lafaznya Allah. Nah, dikisahkan ketika beliau meninggal dunia, ada ulama yang bermimpi berjumpa dengan Imam Sibawi. Kemudian ulama tersebut bertanya, ma fa'alallahu bik, wahai Imam Sibawi, apa yang Allah lakukan kepadamu? Maka Imam Sibawi menjawab, khairan katsira, saya mendapatkan kebaikan yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya, apakah itu sebab karena amal kitabmu, ilmumu, ataukah ibadahmu? Maka Imam Sibawi menjawab, sebenarnya saya mendapatkan kebaikan yang berlimpah di sisi Allah karena sebab saya berfatwa dan saya menulis di dalam kitab saya bahwa nama yang paling ma'rifat adalah nama Allah. Bukan berarti ibadah dan lainnya tidak dihitung, tidak. Tapi salah satu yang membuat ia mendapatkan karunia Allah karena ia berfatwa di dalam ilmu nahu, tidak ada nama yang paling dikenal di alam jagat raya ini seperti namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bija'li ismahu a'rafa ma'arif, kata beliau. Saya jadikan namanya Allah adalah nama yang paling ma'rifat. Kemudian lafzul Allah, lafaz Allah ini kalau kita hapus seluruh hurufnya, maka maknanya selalu kembali kepada makna Allah. Kalau alif dihapus, maka yang bacaannya itu adalah lillah, milik Allah. Lillahi ma fis samawati wal ardh, milik Allah segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kemudian lam tersebut kita hapus, maka tersisa lahu. Lahu mulkus samawati wal ardh, miliknya siapa? Milik Allah, kerajaan langit dan bumi. Kemudian lamnya kita hapus lagi, maka tersisa hu. Hu menunjukkan domir huwa, dia. Allah sebutkan dalam Al-Quran, qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Dan kalau hu-nya dihapus adalah hilang, goib. Goib itu juga kembali kepada Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka beriman kepada yang gaib.
Yang gaib siapa? Allah. Tapi gaibnya Allah bagi kita orang-orang beriman hanya sebatas di dunia. Kalau kita sudah masuk di surga, Allah sudah tidak gaib lagi. Kenapa? Karena ada satu kenikmatan besar, kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dalam surganya, dan itu adalah kenikmatan surga yang paling tertinggi. Wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Mereka memandang wajah Allah di dalam surga. Wajah mereka berseri-seri bahagia karena merasakan kenikmatan bisa memandang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, setelah la ilaha illallah yang paling tertinggi, yang paling rendah keimanan adalah imatatul adza 'anit tariq. Kalau ada bahaya di jalan, batu atau lain sebagainya, maka orang yang dalam hatinya ada keimanan pasti dia menggeser itu. Takut yang lain kena celaka. Kata Nabi, itu keimanan yang paling standar, paling minim. Tapi masih cabang dari keimanan. Dan Nabi tambahkan wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu juga cabang dari keimanan. Malu di sini ulama membagi. Yang pertama, malu kepada Allah. Bagaimana cara malu kepada Allah? Tidak mau bermaksiat, baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, karena dia tahu Allah lihat. Kalau punya rasa malu kepada Allah, dalam keadaan sendiri maupun keadaan banyak orang sama, karena punya rasa malu kepada Allah. Yang kedua, malu kepada Nabi Muhammad SAW, karena kita punya amal ibadah selalu dipresentasikan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sabda beliau, tu'radu alayya a'malukum, disodorkan amalan kalian, amalan umat Nabi Muhammad di hadapanku, kata Nabi SAW. Fa in wajadtu khaira hamidullah. Kalau saya dapati amalan umatku baik, saya bersyukur kepada Allah, saya memuji Allah. Wa in wajadtu ghaira zalik istaghfartu lakum. Tapi kalau saya dapati amalan kalian buruk, maka saya beristighfar kepada Allah untuk umatku yang melakukan kesalahan. Itu harus punya rasa malu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, basyir wajhan nabi bi salih a'malikum. Bahagiakanlah wajah nabi kalian dengan banyak melakukan amal soleh. Bagaimana cara membuat wajah nabi bahagia, wajah nabi tersenyum? Yaitu dengan cara kita sebagai umatnya berusaha melakukan amal-amal yang baik, maka Nabi akan tersenyum untuk kita. Hadis ini dijelaskan oleh seorang ulama hadis bernama Al-Imam Al-Baihaqi. Al-Imam Al-Baihaqi lahir tahun 384 Hijriah, meninggal 458 Hijriah. Punya kitab berjudul Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Jadi hadis satu dikaji, dijelaskan secara spesifik oleh Imam Baihaqi. Terkumpul 9 jilid kitab. Seluruhnya hanya membahas cabang-cabang keimanan. Membahas cabang-cabang keimanan. Kemudian keimanan ini juga punya syarat. Al-Imam Suyuti dalam kitab Lubabul Hadis dan juga Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tanqihul Qaul itu meriwayatkan hadis mauquf yang bersambung kepada Imam Ali. Jadi hadis mauquf ini ucapannya para sahabat atau ucapannya ahlul bait yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma adaftu ila ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mauqufun zukin. Di dalam kitab Baikuniyah dikatakan segala ucapan perbuatan sahabat disebut dengan mauquf. Terkenal ulama hadis memberikan definisi hadis mauquf. Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, beliau mengatakan al-iman ma'rifatun bil janan, kemudian ikrar atau takrirun bil lisan, amalun bil arkan. Iman itu adalah mengenal dengan hati,
Dalam satu teks disebutkan tasdik, membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mewujudkan dengan amal soleh. Itu namanya iman, kata Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Al-Imam Hasan Al-Basri yang meninggal tahun 110 Hijriah, seorang tabi'in al-jalil, tabi'in yang mulia, beliau juga mengatakan, laisal iman bitamanni wala bitahalli, innama huwa ma waqara fi qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman itu bukan hanya sekedar angan-angan atau perhiasan, namun iman yang sesungguhnya itu berada dalam hati hambanya, hamba Allah Ta'ala, dan dibuktikan dengan amal. Saddaqahu al-amal, dibuktikan dengan amal, dibenarkan dengan amal. Inilah yang namanya iman. Di dalam surat Al-Hujurat, ayat tersebut menceritakan bahwa keimanan itu, orang yang mendapatkan keimanan yang sempurna disebut dengan mukmin. Derajat orang mukmin jauh lebih tinggi dari muslim. Orang muslim belum tentu mukmin. Banyak orang muslim ragu sama rizki, oh belum mukmin dia. Kalau orang mukmin yakin rizki. Syak fir rizki. Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi dalam kitab Risalatul Jami'ah di bagian akhir itu menyebutkan termasuk dosa hati itu adalah asyak, ragu terhadap rizki yang Allah telah tetapkan. Itu termasuk dosa. Dia muslim berarti kalau masih ragu, tapi kalau mukmin sudah tidak ada ragu lagi. Nah, sehingga mereka katakan orang mukmin sudah pasti muslim, tapi yang muslim belum tentu mukmin. Dan ini Allah Ta'ala ilustrasikan di dalam Al-Quran. Ketika seorang A'rabiyun datang masuk Islam, ia berkata, "Ghalatil a'rabu amanna." Orang A'rabiyun itu berkata, "Kami beriman." Kemudian Allah turunkan wahyu, "Qul lam tu'minu." Katakanlah, engkau belum beriman. "Walakin qulu aslamna." Tapi bilang Islam. Kami telah Islam. Kenapa Allah bedakan? Dia baru masuk Islam, dia katakan kami beriman, Allah yang menjelaskan engkau belum beriman. Tapi sebutkan dulu engkau telah Islam. Hanya disebutkan aslamna. Karena tingkatan keimanan itu tinggi. Kemudian Allah sebutkan walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang Islam juga belum tentu keimanannya menetap dalam hatinya. Jadi makna iman di sini yang dimaksud bukan iman yang secara definisi. Artinya kita beriman kepada Allah, kepada Rasul, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari kiamat, kepada takdir. Ini artinya keimanan yang secara definisi. Dia sudah Islam, sudah beriman namanya. Tapi ada iman yang lainnya yang hakiki, yaitu dia melaksanakan perintah Allah dengan penuh keyakinan. Tidak ada lagi keraguan. Itulah yang namanya iman hakiki. Nah, kesimpulan daripada keimanan ini dia bisa naik, bisa turun. Bisa naik, bisa turun. Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, "Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dia Allah telah menurunkan ketenangan di dalam hati-hati orang-orang beriman agar mereka menambah keimanan kepada keimanan mereka yang sudah ada. Jadi di situ Allah sebutkan iman 2 kali. Menambah, jelas kata tambah berarti iman ini bisa bertambah. Kalau bisa bertambah berarti bisa turun. Dan di ayat tersebut Allah sebutkan iman 2 kali. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Agar mereka menambah keimanan kepada keimanan mereka yang sudah ada.
Artinya iman yang pertama itu iman ketika memeluk agama Islam, itu sudah beriman. Karena sudah masuk tadi syahadatain, kesaksiannya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini sudah masuk iman. Kemudian iman yang kedua adalah iman yang hakiki. Dia mengimplementasikan keimanannya berupa syahadatain di dalam kehidupannya dengan tunduk dan taat kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara totalitas, tidak setengah-setengah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Allah sebutkan, wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam agama Islam kafah, secara total. Itu baru disebut beriman. Kalau masih setengah-setengah, masih pilih-pilih, masih ragu, maka dia belum dikatakan keimanan yang hakiki, tapi masih bersifat keimanan yang sifatnya hanya masuk ke dalam agama Islam. Inilah beberapa penjelasan tentang keimanan. Nah, kesimpulan daripada keimanan ini dia naik dengan taat. Makin kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka statistik keimanan kita sedang meningkat. Tapi sebaliknya, kalau kita maksiat, kemudian kita tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, kewajiban yang Allah wajibkan kita tinggalkan, maka statistik keimanan kita sedang menurun. Sehingga para ulama mengatakan iman ini ada 4 macam. Jadi ada jenis iman yang pertama, yazid wala yankus. Jadi imannya selalu naik, tidak pernah turun. Itu imanul anbiya wal mursalin, imannya para nabi, para rasul, tidak pernah turun. Makin diuji oleh Allah makin naik, tidak pernah dia turun. Itu jenis keimanan yang paling tertinggi. Jenis keimanan yang kedua, la yazid wa la yankus, tidak naik, tidak turun. Imanul malaikat, imannya malaikat. Ya, malaikat dari awal Allah ciptakan seperti itu keimanannya. Kemudian yang ketiga, yazid wa yankus, kadang dia naik, kadang dia turun. Nah, imannya orang-orang muslim seperti kita, kadang naik, kadang turun. Dan yang keempat, la yazid wa yankus, tidak pernah naik imannya, justru setiap waktu menurun, yaitu imannya orang-orang kufar, orang-orang fasik, orang-orang munafikin. Orang-orang fasik masuk ke yang ketiga, kufar, musyrikin, wa munafikin. Imannya tidak pernah naik, tapi justru setiap waktu menurun. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Zubat oleh Ibnu Ruslan, mengatakan wajibun 'alal insan ma'rifatul ilah biistiqan wa nutqu bisyahadatin ya'tubira li sihhatil iman. In saddaqal qalbu wa bil a'mali yakunu dha naqsin wa dha kamali fakun minal imani fi mazidi wa fi safai qalbi dha tajdidi bi kathrati sholati wa ta'ati wa tarki malin nafsi min syahwati fa syahwatu nafsi ma'a dhunubi mujibatani ghaswatal qulubi wa inna abada qulubin nasi min rabbinar rahim qalbun qasi. Ada kitab namanya Zubat, disebutkan iman itu dia naik dan dia turun. Kemudian jadikanlah iman kalian selalu meningkat dengan cara apa? Banyak melakukan ketaatan dan kebaikan, maka iman kalian akan meningkat. Tapi kalau iman kalian menurun, itu karena disebabkan oleh maksiat dan dosa-dosa. Dan maksiat dan dosa-dosa yang belum diistighfarkan, belum diminta ampunkan kepada Allah Ta'ala, dan belum diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dosa-dosa tersebut akan merusak hati kita, sehingga hati kita menjadi hitam, pekat dan keras seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Maka di saat itulah menjadi seorang yang sangat jauh dengan Allah, karena sejauh-jauhnya hamba dengan Allah adalah hamba yang hatinya keras.